Adul Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan dulu, nama saya F. Sunardi dari SMA Negeri 1 Sengah Temila. Saya Lorianus dari SMP Negeri 3 Sompa. Saya Hendrikus dari SMK Negeri 1 Sengah Temila. Berikut kami akan menampilkan hasil coaching untuk supervisi akademik kami. Selamat menyaksikan. Yang Pak Hendrikus, Selamat siang Pak Lorianus. bagaimana kabar Bapak dan bagaimana perjalanan hari ini menuju di sekolah SMA Negeri 1 Temila ini? Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi kabar saya pada hari ini baik-baik saja. Dari perjalanan Sompa menuju ke Senati itu sekitar 1 jam. Dan puji Tuhan saya bisa sampai di sini dalam keadaan selamat. Terima kasih. Mungkin karena berkat bimbingan Tuhan, jadi selamat sampai tujuan juga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai langkah awal nih Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bapak ya, terkait beberapa kesempatan observasi hari ini. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada siang hari ini. Pada coaching siang hari ini, saya akan menilai coach dan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot, serta bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari coach. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya akan memberikan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, kompetensi apa saja yang Bapak kembangkan pada coaching siang hari ini? Baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, ya, atau present. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, dan terakhir saya akan kehadiran tubuh atau present. Jadi ada 3 hal yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini dan coaching pada siang hari ini Pak. Jadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua untuk Bapak, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada siang hari ini? Yang ingin saya observasi itu Pak adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Jadi satu saja ya. Berarti lewat pertanyaan nanti dapat mengetahui apa yang akan terjadi saat coaching dilaksanakan. Jadi pertanyaan terakhir, jadi dalam coaching itu ada indikator. Jadi bagaimana indikator yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching pada siang hari? Baik Pak, jadi pada coaching kali ini saya ingin coach saya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga nanti bisa mengetahui tahapan-tahapan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terima kasih. Jadi demikian dulu Pak observasi kita pada siang hari ini. Silahkan Bapak melakukan coaching pada Bapak F. Sunardi. Semoga coaching pada siang hari ini sangat bermanfaat dan semoga dapat terlaksana dengan sukses. Terima kasih Pak Hendrikus. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak. Oke, selamat Siang. Silakan Pak. Apa kabarnya nih Pak Sunardi?
Baik, luar biasa. Ya. Bagaimana tadi Pak perjalanannya menuju ke tempat ini Pak? Tapi agak lambat Pak. Agak lambat, ya? 15 menit. Karena ada harus flow dan lain hal sehingga tidak bisa terlalu. Dengar-dengar ini Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan. Ada Pak ya? Ada berapa? Ada berapa ya? Jadi kita akan berdiskusi Pak pada hari ini. Cuma waktu kita mungkin 15 sampai 20 menit aja ya Pak ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini? Iya Pak, langsung saja Pak. Saya ini kan mengajar di sekolah itu kelas 3 dan saya kebetulan guru BK. Jadi guru BK itu kan identik dengan kami itu digitalisasi lah untuk memudahkan pekerjaan kami seperti asesmen, untuk data, data siswa, data asesmen. Kami banyak menggunakan HP untuk Google Form maupun via WA untuk bisa Google Drive dan sebagainya. Sementara sekolah kami itu tidak mengizinkan murid itu untuk membawa HP. Jadi kendala saya itu sangat sulit untuk melakukan asesmen sesuai dengan yang saya inginkan. Karena gini Pak, mengapa asesmen itu menjadi kunci penting bagi kami? Kami BK ini kan agak berbeda Pak dengan mata pelajaran lain. Kalau kami itu kan membuat sebuah perangkat aja atau menuangkan sebuah modul itu bukan dari buku Pak, bukan langsung dari buku jadi menunjukkan, tapi proses kami itu jadi satu modul itu yang pertama kita harus asesmen dulu, namanya asesmen kebutuhan peserta didik. Setelah ada asesmen ini, baru kita bisa memetakan kebutuhan siswa. Contoh misalnya kelas 12 IPA A. 12 IPA A ini apa sih yang diperlukan materinya? Contoh misalnya paling mereka adalah tentang perguruan tinggi atau tentang pekerjaan lanjut. Maka itu yang kita carikan modulnya. Terus bagi siswa yang mengalami masalah sedikit itu baru kita lakukan dengan konseling individu atau konseling kelompok atau dengan kelompok begitu Pak. Jadi kendala saya di situ Pak. Jadi itu yang menjadi kendala saya, sehingga saya agak susah untuk membuat atau menyusun perangkat saya di sekolah. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan Bapak tadi, jadi karena Bapak ini ngajar guru BK, kemudian kelas 3 Pak ya, Ya. jadi di tempat Bapak itu siswa itu tidak diperkenankan untuk membawa HP untuk segalanya. Jadi yang Bapak kendala itu adalah bagaimana Bapak ini membuat perangkat aja, sementara siswa itu tidak diperbolehkan membawa HP. Apa benar itu Pak? Iya seperti itu. Kira-kira Pak, dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak harapkan? Ya kita ada sharing ya Pak. Bisa berdiskusi, sharing, dan nanti bisa dapat solusi lah kalau bisa, atau pencerahan sedikit untuk perangkat apa yang kira-kira tepat atau bermanfaat untuk murid bisa. Iya, Jadi yang ingin Bapak harapkan itu, jadi kita pada kesempatan ini Bapak itu menemukan solusi Pak ya dari permasalahan yang telah Bapak hadapi tadi, yaitu bagaimana itu Bapak itu bisa membuat perangkat ajar sementara siswa itu tidak diizinkan. iya betul. Kira-kira Pak, kondisi di sekolahan Bapak ini, Iya. kondisi sekarang Pak ya, Iya. kalau kita rating itu dari 0 sampai 10, kira-kira Kondisi apa, Dok? kondisi sekarang, kondisi tadi, Ya kesulitan saya. kesulitan Bapak tadi itu. Ya kalau dari 1 10 yang baru 2 Pak. Baru 2 ya? Iya. Oke. Dan tidak boleh sama sekali. Tanpa zero, orang bilang zero toleransi lah. Membawa HP harus tangkap, tahan kayak orang tua. Jadi kondisi sekarang di sekolah Bapak itu ada di level 2 Pak ya? Iya, untuk tadi keterbukaan. Untuk yang sekarang. Iya, keterbukaan di atas informasi. Kira-kira untuk yang idealnya itu Bapak mengharapkan itu ke level berapa? Yang paling tidak itu sebenarnya sampai level 6 atau 7 dulu lah kalau bisa itu. Jadi Bapak ingin meningkatkan dari level 2 dari Pak ya? Iya. Jadi Bapak menginginkan ke level 7. Kondisi seperti apa yang ideal yang Bapak harapkan? Ya siswa Bisa bawa HP ya? tapi dengan catatan digunakan sebagaimana mestinya.
Jadi yang ingin Bapak harapkan kondisi di sekolah Bapak, siswa itu Ya, bisa bawa HP, bisa membawa HP. dan menggunakan HP itu secara bijaksana sih, kayak bukan hanya bawa HP tidak bijaksana, tapi HP tapi secara bijaksana seperti itu. Kira-kira ini Pak, menurut pendapat Bapak, rencana yang ingin Bapak lakukan agar siswa itu bisa membawa HP itu gimana ya Pak? Nah, itulah juga yang masih saya bingung nih Pak. Kira-kira saya ini bertukar pikiran, mungkin Bapak pernah mengalami atau bagaimana apa ya, bisa berbagi pengalaman lah Pak dengan saya, karena saya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan Bapak, dengan sahabat dan sebagainya, dan kayaknya tetap apa, sulit untuk diwujudkan. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman, kira-kira begitu. Baik, tadi Bapak mengatakan rencana yang akan Bapak lakukan itu yaitu berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Pak ya. Dan saya berikutnya Pak, kira-kira ada nggak rencana yang lain Pak, selain Bapak berkolaborasi dengan teman sedang? Ada sih Pak, tapi agak ribet sebenarnya. Ribetnya apa? Yang mau saya itu sebetulnya kan langsung eksekusi bersama siswa, tapi ini mau tidak mau saya menggunakan perantara lagi. Saya ini kan berupa Google Form Pak. Jadi berupa Google Form, pertanyaan angket-angket itu kurang lebih ada 50 pertanyaan. Itu ada di Google Form semua, dan kalau saya kerjakan itu secara manual, karena siswa asuh saya itu 9 kelas, 9 kali 3, berarti kurang lebih sekitar 260 siswa kurang lebih. Nah, dari 90 siswa itu kalau saya kerjakan secara manual, mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan harus selesai Pak, kalau manual ya. Tapi kalau saya menggunakan Google Form itu paling lama 1 minggu selesai. Itu perangkat lihat. Jadi ya saya berusaha ini baik komunikasi dan melalui kelas. Memang saya minta izin dengan Bapak kurikulum. Saya mungkin sebenarnya meminta dukungannya. Saya akan kirimkan izin melalui kelas. Nanti melalui kelas itu mengirimkan via grup di masing-masing kelas. Jadi mungkin ini satu-satunya cara yang mungkin bisa saya tempuh. Baik Pak, jadi ada 2 rencana yang akan Bapak lakukan. Jadi yang pertama, Bapak akan berkolaborasi dengan Wali kelas. wali kelas, rekan-rekan guru sejawat Pak ya. Dan yang kelas kedua, kalau dengan Pak Guru sih mungkin agak iya. karena ini sifatnya dia data kelas, mungkin untuk guru umum itu tidak begitu ya, tidak begitu signifikan lah pengaruhnya. Tapi yang sangat besar pengaruh itu adalah wali kelas, karena nanti wali kelas itu langsung, karena aplikasi ini Pak, ini ada satu juga aplikasi itu gaya belajar itu tidak bisa segini. Saya berikan pada wali kelas berikan pada siswa. Aplikasi tersebut tidak akan terbuka apabila murid tersebut tidak menyimpan nomor orang yang mengirimkan aplikasi, itu tidak akan terakses. Jadi harus dia dulu disimpan dulu kontaknya gitu, baru bisa terakses. Ya, karena sistem ya Pak ya, sistem digitalisasi. Jadi di wali kelas ya Pak, tentang wali kelas. Jadi kalau saya garis bawahi Pak, tadi ada 2 Pak ya. Yang pertama berkolaborasi, yang kedua itu tadi Bapak menggunakan perantara Google. Iya. Google Form ya sebagai aplikasi. Itu dari kedua itu Pak, yang menurut Bapak paling enak dilakukan itu yang mana itu Pak? Dari Google Form. Google Form itu paling enak lakukan. Tapi saya harus minta bantuan dari kelas. Ya. Google Form itu lebih enak. Dan tapi harus minta bantuan dari kelas untuk menyebarkannya. Karena ini yang akan mudah membantu saya gitu. Karena kalau Google Form itu paling 1 minggu selesai lah Pak. 1 minggu itu selesai, dan bahkan dalam hanya kalau 1 hari itu selesai, 1 hari selesai. Misalnya ini saya masukkan, kalau bawa HP nih, saya masuk, saya bacakan, ada langsung isi HP, langsung selesai hari itu juga, udah dapat asesmen, dapat data kelas, dapat data konsuli, dan saya langsung bisa menentukan di kelas itu topik apa yang cocok diberikan. Jadi kalau perangkatnya itu bisa, jadi dia kayak ada sebuah sistem memang yang mengatur, bisa melihat di kelas itu masalah mana yang paling tinggi dan masalah mana yang paling rendah. Jadi itu yang saya berikan. Baru setelah itu saya dapat, lalu saya bisa cari referensinya apa. Berarti modul ini cocok. Baru saya bisa buat modul. Ya, jadi untuk
waktu yang sekarang ini yang akan Bapak pilih itu adalah melalui Google Form sebagai aplikasi ya untuk mencari bahan ajar Bapak. Iya, pada data pada murid. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak? Wali kelas. Wali kelas ya? Wali kelas. Wali kelas. Oke. Artinya di sini Pak, jadi Bapak itu harus berkolaborasi Dan dengan wali kelas. Dan juga mungkin Pak juga bisa berdiskusi juga dengan kepala sekolah. bisa pasti itu izin sudah. Dengan atasan dan waka itu oke, tetapi tetap tadi ya saya harus ya agak lama lah prosesnya yang seharusnya jadi itu dalam waktu 1 jam selesai ya karena harus pakai perantara seperti ini mau tidak mau saya pengen cepat itu 1 minggu paling cepat. Kira-kira ini Pak, kapan rencana Bapak ini mau dilakukan? Ya Senin besok sudah harus eksekusi. Hari Senin besok Pak ya? Harus karena ini awal semester. Ya semester berarti kita kan harus berperangkat ajar Pak. Senin besok minimal sesuai dengan jadwal saya kan ya kelas masing-masing ya Kamis itu kelas terakhir harus selesai. Jadi minggu kedua perangkat sudah Intinya minggu depan itu Pak hari Senin ini Bapak sudah melaksanakan. harus melaksanakan. Baik Pak. itu nanti akan tapi harus laksanakan. Oke. Kira-kira Pak dari percakapan kita ini Pak, apa yang dapat Bapak simpulkan? Pertama yang tidak kita bisa berdiskusi sama-sama memecahkan permasalahan yang saya hadapi Pak. Tentang permasalahan dalam proses pembelajaran dan saya bisa menyampaikan ini kepada Bapak tidak yang mengurangi lah pasti intensitas tekanan itu ya udah siapa tahu dia dalam arti bisa berbagi pendapat dengan saya atau bercerita atau berbagi pengalaman lah yang saya tahu berbagi praktek baik dengan saya. Baik Pak, jadi dari percakapan kita ini jadi Bapak ada sedikit menemukan solusi lah Pak ya, Seperti itu. dari permasalahan Bapak. Nanti saya tunggu loh Pak hari Senin itu Pak. Siap. Bapak dan saya sangat mengapresiasi Bapak dan kapan-kapan kita kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Siap. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan. Untuk sementara itu saja Pak yang ingin saya sampaikan karena saat ini fokusnya di situ dulu Pak karena ini yang harus dieksekusi secara cepat. Baik Pak, jadi saya kira percakapan kita hari ini saya sampaikan di sini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sama-sama. Bapak. Terima kasih banyak. Saya tunggu Pak. Saya akan Siap. tunggu kabar dari Bapak. Siap, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Siap. Selamat siang Pak Hendrikus. Selamat siang Julianus. Tadi Bapak sudah melakukan observasi pada saat sore hari, kemudian sudah melakukan coaching juga. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan hasil observasi yang Bapak sudah lakukan nanti. Apa yang sudah Bapak senanti nanti bisa ia laksanakan dengan baik di sekolah. Pertama, saya akan bertanya kepada Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Seperti itu. Pak, terima kasih Pak atas semuanya. Jadi kami tadi sudah melakukan coaching dan saya tadi sudah merasa itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah ada tujuannya, kemudian verifikasi, kemudian ada rencana dan ada tanggung jawab. Jadi Bapak sudah melakukan coaching karena Bapak sengaja itu dengan alur yang sudah Bapak sampaikan kepada saya pas kita sebelum Bapak mau turun coaching jauh
kepada Bapak Sunardi. Dan tadi juga Bapak sudah sampaikan memang sudah mengarah ke alur cerita ya Pak. Jadi Bapak juga sudah menyampaikan atau menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coaching Bapak dapat menentukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang Bapak Sunardi itu hadapi. Untuk sekarang ini salah satu contoh tadi bahwa anak-anak itu tidak boleh membawa HP di sekolah. Nah, kalau mereka ketahuan membawa HP akan dikenakan sanksi. Tetapi pada kenyataannya Bapak Sunardi tadi sudah mengatakan bahwa Bapak Sunardi ini memerlukan HP untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai guru bimbingan konseling di sekolah. Karena saya juga ingat dengan BK ini pada saat saya di waktu SMA, bahwa memang sangat penting. Karena dunia sekarang ini melakukan semua pakai media sosial, bahkan pakai link dan sebagainya, memang itu menjadi penunjang dalam tugas kita sebagai seorang guru yang memutus. Tadi Bapak juga sudah memberikan masukan, saran, menanyakan kapan akan dilakukan hal ini. Itu sangat membantu juga Pak Sunardi dalam proses yang ia lakukan sebagai seorang guru. Jadi ini pertanyaan terakhir sebelum kita menyelesaikan pembahasan dan pembicaraan kita, Pak Hendrikus. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak laksanakan dan Bapak lakukan kepada Bapak Sunardi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, itu yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Jadi saya akan selalu belajar bagaimana cara menggali coaching itu agar dia itu bisa menceritakan, ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saya mencoba akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi, menggali permasalahan dari coaching. Jadi saya ini perlu belajar lagi latihan Pak coaching ini. Nah, ke depan itu bisa lebih sempurna. Terus, jadi demikian observasi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, Pak Hendrikus dan Pak Sunardi. Ini sangat membantu sekali karena kita bisa memahami, mengetahui permasalahan yang terjadi di individu kita masing-masing, dan kita dapat membicarakannya, dapat membahasnya dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Hendrikus.